Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita bersyukur masih Tuhan beri kesempatan kepada kita menikmati kehidupan ini. Ini satu anugerah Tuhan bagi kita. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 33. Kita akan membaca dan merenungkan firman ini. Kita melihat dalam peristiwa ini sesuatu hal yang sangat indah, satu kisah yang sangat menarik sekali, di mana Yakub dapat berjumpa dengan kakaknya Esau dengan suasana yang sangat bahagia, sangat bersukacita, tidak seperti yang dibayangkan oleh Yakub sebelumnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita melihat Kejadian pasal 33. Kita baca secara bergantian ayat 1 sampai seterusnya. Kita rindu diberkati melalui peristiwa ini. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Ayat yang pertama, Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisan mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menuju langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuanku sendiri. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi aku berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya,
dengan harga 100 kesita. Yang mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Peristiwa yang sangat mengharukan tentunya ya. Esau ya menghampiri adiknya Yakub dan memeluknya. Tentu ini sesuatu hal yang sangat membahagiakan Yakub, sebab sebelumnya ketika Yakub akan kembali ya ke tanah nenek moyangnya, tempat Abraham, Ishak, ya dia sadar dia akan berjumpa dengan kakaknya Esau dan membawa satu ketakutan yang luar biasa. Pasal sebelumnya kita sudah melihat firman Tuhan bahwa dikatakan Yakub sesak hati, sangat bergumul, sangat ketakutan. Itu sebabnya dia kirim dulu hadiah-hadiah ya seperti itu ya. Ada pasukan, ada persembahan dengan tujuan mau menyuap istilahnya, melunakkan hati kakaknya istilahnya. Nah ini hikmat manusia itu. Jadi dia coba, tetapi kita melihat dalam pergumulan atau bergulat dia dengan malaikat Tuhan itu, dan dia mohon berkat daripada Tuhan, dan Tuhan memberkati, membuat dia berhasil, di mana janji Tuhan ya akan menyertai Yakub, akan membuat dia berhasil. Maka berubah cara dia menghadapi Esau, berubah ya, bukan lagi orang lain di depan, bukan lagi anak-anak di depan, tapi dia sendiri berada di depan ya. Artinya dia siap menghadapi risiko yang terberat, mati sekalipun tidak apa-apa. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi adalah sesuatu yang membahagiakan. Ya, ini yang terjadi sering dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak hal yang terlalu kita khawatirkan pada mulanya ya. Awalnya kita begitu takut ini, khawatir begini dan lain sebagainya. Begitu kita cemas memikirkan sesuatu yang akan kita hadapi, kita pikir itu yang akan kita hadapi. Nah, seringkali begitu. Wah, jangan-jangan keadaan kita akan semakin parah. Jangan-jangan keadaan kita semakin buruk. Jangan-jangan kita akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Jangan-jangan kita akan gagal. Ya, Yakub memikirkan sebelumnya kalau bertemu dengan kakaknya Esau maka dia akan dibunuh, karena dia tahu bahwa kakaknya itu sangat marah ya, sangat marah dengan tindakannya ya, tindakan Yakub yang menipu Esau itu. Jadi waktu dia memikirkan ketakutan itu, dia membuat ya dia tidak sejahtera ya, gelisah ya, tetapi bersyukur penyelesaiannya dia datang kepada Tuhan, berdoa, bergumul sampai yakin bahwa Tuhan memberkati dia. Maka setelah hal itu terjadi dia melangkah dengan berani. Jadi kita harus beranilah melangkah ya, dengan iman tentunya, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, sehingga yang akan terjadi adalah tidak seperti apa yang kita takutkan. Ya, banyak di antara kita mungkin punya pengalaman hal seperti itu. Ada ketakutan-ketakutan yang melanda hidup kita. Tetapi ternyata setelah kita jalani, kita terobos, kita hadapi yang tadi mengkhawatirkan kita, ternyata tidak seperti itu. Justru sebaliknya, ya kita dapat melihat karya Allah di dalam, kita melihat mujizat Allah dan mengalaminya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan dalam ayat 2, 3 dan 4 ini sesuatu hal yang sangat indah sekali. Ayat 2 berkata begini, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri, yaitu Yakub, ia sendiri berjalan di depan mereka, di depan anak-anaknya, di depan istrinya. Jadi dia menghadap langsung kepada Esau ya, kakaknya. Nah, yang dia lakukan adalah ya, dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud, ya sujud sampai ke tanah 7 kali, ya menunjukkan sikap yang merendahkan diri. Ya, dia merendahkan diri kepada kakaknya ini, ya sampai dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Jadi
Wah, ini tentu sesuatu hal yang sangat-sangat menggembirakan bagi Yakub. Ya, peristiwa yang dialami jauh lebih luar biasa ya. Indah sekali, tidak pernah terbayangkan seperti itu gitu loh. Nah, yang membuat peristiwa ini siapa? Ya, ini adalah karya Allah. Ya, bukan karena hebatnya Yakub. Ya. Jadi kira-kira begini, seseorang mungkin kita hadapi, orang ini kok keras banget, orang ini kok jahat banget ya, orang ini kok rasa belas kasihan nggak ada, orang ini kok lakukan hal yang membuat kita susah, menderita. Nah, tetapi orang itu bisa mengalami perubahan, ya. Manakala kita berdoa, kemudian kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan persoalan ini, pergumulan ini, kita terus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah orang ini. Nah, setelah kita berdoa, ternyata kemudian kita berjumpa dengan orang itu dan sungguh luar biasa, orang itu berubah. Nah, siapa yang tidak bahagia? Siapa yang tidak senang dengan hal seperti itu? Wow, kaget juga ya. Wah, ini orang ini kok bisa jadi baik sekali, kok mengasihi, kata-katanya lembut banget ya, tidak seperti yang sebelumnya yang saya kenal, di mana orang ini orangnya sangat-sangat jahat sekali. Nah, jadi yang membuat perubahan itu siapa? Tuhan. Ya, tetapi ada doa di balik itu, ada permohonan kepada Tuhan di balik itu. Kira-kira seperti itu yang terjadi. Ya, apa yang dialami oleh Yakub. Ya, kakaknya Esau itu tidak menunjukkan kemarahan. Ya, sepertinya lupa masa lalu itu. Ya, dia tidak ingat masa lalu itu. Yang dia lihat adalah adiknya, dan dia mengasihi adiknya. Cukup lama mereka tidak berjumpa. Ya, perhatikan bahwa Yakub saja meninggalkan Esau, dia masih seorang diri. Ya, tetapi dia pulang dan kembali bersama Esau, sudah punya istri dan anak-anak, ya, harta benda dan segala macam itu. Jadi peristiwa yang sudah cukup lama, ya tentu mereka kangen ya. Nah, yang menarik adalah Esau tidak mengingat perbuatannya Yakub yang menipu dia, tapi dia melihat Yakub sebagai pribadi yang dia kasihi, ya, adiknya. Ya, inilah satu karya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Esau tidak mau meminta sesuatu daripada Yakub. Walaupun nanti kita lihat memang Yakub mau mempersembahkan. Kali ini tadi mau menyuap, dikatakan ya kiranya supaya engkau saya menerima belas kasihanmu. Tetapi kali ini dia setelah berjumpa, setelah kebahagiaan itu mereka alami, tetap juga Yakub mempersembahkan, tapi ini bukan suap lagi, ini semacam ucapan syukur saja. Pokoknya terimalah persembahan saya, kira-kira begitu. Nah, Esau pun hendak menolong Yakub juga dengan memberikan pasukannya sebagian untuk mengawal ya, untuk mereka bersama-sama. Tapi Yakub berkata tidak perlu, nah dia juga sudah punya banyak ya. Dan kedua kakak adik ini mengalami kebahagiaan ya di dalam kehidupan mereka. Nah, secara khusus Yakub, ya, Yakub mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, dan di tempat itulah ya dia tetap ya ingat akan Tuhan, mendirikan mezbah ya. Dia 20, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Jadi ada tempat-tempat tertentu di mana Yakub mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami sesuatu hal yang sangat indah daripada Tuhan. Selalu di tempat itu dia tidak lupa buat mezbah, dibuatnya mezbah. Nah, kiranya juga dalam setiap momen hidup kita, jangan lupa dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami itu Allah hadir bersama dengan kita, Allah ada bersama dengan kita, Allah menolong kita. Dan pada saat seperti itu pun jangan lupa kepada Tuhan, dirikan mezbah ya, ingat kepada Allah, sembahlah Tuhan ya. Dalam perjalanan
Yakub kita melihat sesuatu hal yang sangat indah secara khusus, ya, tidak seperti yang dia takutkan yang terjadi, ya, tidak seperti yang dia takutkan. Itu pun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan cemas, jangan takut dalam perjalanan hidup ini. Mari kita jalankan dengan bersandarlah kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, dan kita mau merendahkan diri, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan bagi sesama pun kita dengan ya, tidak menyombongkan diri kepada orang lain, tapi kita merendahkan diri. Nah, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami perlakuan yang baik dari orang lain karena kita, ya, mau merendahkan diri, ya, sama seperti Yakub, ya, dia berlutut, ya, dia sujud, ya, kepada kakaknya itu, dan sesuatu yang luar biasa pun dialami. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita, ya, tidak seperti yang kita takutkan yang terjadi. Nah, untuk itu mengapa kita harus terlalu takut dengan segala sesuatunya? Ya, memang peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi sepertinya membuat kita akan begitu ketakutan, tetapi hadapilah dengan mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, terus bergumul, dan dengan berani kita hadapi. Ya, kita sendiri yang harus memang menghadapi, bukan orang lain. Dan di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan menaikkan doa-doa kita. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya, Dia akan kabulkan kepada kita tepat pada waktunya. Kita naikkan satu pujian, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama.